Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi viewers bungkulexpress.com. Ketemu lagi kita bersama saya Suhardi Marawili, General Manager Bungkul Express dalam acara Potter Podcast terkini. Nah, kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi terkait persoalan sampah di Kota Bengkulu, terutamanya bank sampah. Nah, untuk membahas itu sudah hadir di studio bungkulexpress.com. Nah, ini sosok penggiat sosial, juga advokat juga, dan juga legislator Provinsi Bengkulu. Nah, kita tanya nanti beliau ini inisiatornya itu terkait bank sampah ini juga cukup viral di beberapa pekan ini kan terkait bank sampah ini. Nah, sudah hadir di studio kita ini anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Bang Usin Abdisah Putra Sembiring SH. Iya. Selamat pagi, Bang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru bangun. Gimana aktivitas hari ini, Bang? Mulai dari sini, dari saya malah tahu Potter, Potter, ya? podcast terkini. Podcast terkini, Bang. Ini Bungkul Express ini. Mas bungkulexpress.com, Bang. Itu. Ya. Nah, Selamat pagi para followers bungkulexpress.com. Nah, ini kita cukup istimewa ini karena Bang Usin ini viral beberapa pekan ini karena menggagas bank sampah ini. Nah, kita ketahui memang salah satu persoalan di perkotaan itu adalah masalah sampah. Nah, kita ingin tahu sebenarnya itu kenapa Bang Usin ini sibuk mengurusin sampah, padahal beliau ini kan legislator, itu sebenarnya banyak urusan lain itu. Apa jadi lebih intens ngurus sampah ini? Bisa diceritakan mungkin, Bang? Ya, jadi asbabul nuzulnya itu kita nggak jauh-jauh dari apa yang sudah kita lakukan. Saya itu kan berasal dari pecinta alam. Dulu masih mahasiswa di Maupala, bersama-sama juga membangun Walhi Bengkulu. Proses latar belakang saya itu. Ya. Dan ketika di DPR, pertama kali saya dilantik 2019 bulan September, ya bulan ini sudah 4 tahun 1 bulan umurnya saya di DPR itu. Saya reses, jadi September bulan November reses. Reses itu saya menampung kawan-kawan, ya, mengundang masyarakat. Persoalan di 5 titik saya di reses tahun 2019 itu mengeluh soal sampah. Padahal infrastruktur legalnya itu sudah ada. Perda sampah di Kota Bengkulu itu sudah ada. Di provinsi memang belum ada. Tapi karena ini aspirasi dari reses, lalu kemudian saya meng-create satu program yang awalnya diketawai semua orang, dilecehkan. Masa DPRD provinsi ngurusi sampah kayak nggak ada gawean aja gitu kan. Faktanya sampai kini masalah sampah belum terselesaikan. Nah, 2019 saya diskusi dengan teman-teman pecinta alam, lembaga-lembaga pemerhati lingkungan. Persoalan sampah ini di Kota Bengkulu ini seperti apa? Karena saya dapil kota. Apakah daya tampungnya bermasalah? Apakah kelembagaannya atau aturannya? Jadi dari sini kita telusuri dulu. Nah, lalu kemudian saya bicarakan, ini apakah infrastrukturnya? Bukan. Infrastruktur itu banyak alat-alat, tempat-tempat yang sudah disiapkan, tapi memang tetap aja kan kontainer di TPS. Nah, ini yang membuat persoalan sampah itu nggak pernah selesai. Limbah sampah di Kota Bengkulu ini ada 2 berasal. Pertama berasal dari industri, perhotelan, restoran yang besar-besar. Yang kedua, limbahnya berasal dari rumah tangga. Nah, hampir 90% produksi sampah setiap harinya itu yang terbesar sampah di Kota Bengkulu itu rumah tangga.
Hanya saja pemahamannya yang nggak selesai di sini. Maka kemudian, oh berarti ini mindset yang belum masuk di masyarakat kita. Pemahaman tentang menjaga lingkungan, membuang sampah tempatnya, hingga ya sudah kita melakukan pendampingan. 2020, 2021 COVID, kita nggak bisa melakukan apapun. Bahkan orang agak ngeri-ngeri juga kan berurusan dengan sampah, apalagi limbah yang sifatnya bisa menyebarkan virus COVID itu. Maka 2 tahun ini kita pending. 2022 baru saya masukkan program itu, kemudian saya ajukan kerjasama dengan DLHK, kita create program, lalu kita buatlah, kita anggarkan di APBD provinsi. Pada saat itu gubernur pun nanya, ini kok fokusnya di kota? Saya bilang anggap aja ini pilot project di kota ini, karena memang Kota Bengkulu ini simbol dari Provinsi Bengkulu. Wajahnya. Ya. Kalau carut marut Kota Bengkulu, maka Provinsi Bengkulu yang dinilai. Kota Bengkulu sudah jauh dan tidak pernah lagi menerima adipura. Adipura itu salah satu syaratnya adalah sampah, pengelolaan sampah. Sampai hari ini Kota Bengkulu nggak dapat lagi adipura. Lalu kemudian saya sampaikan dengan Pak Gubernur, ini kita mulai beberapa tahap. Tidak bisa dikerjakan dalam 1 tahun, karena proses pendampingan mindsetnya harus diubah dulu. Ya udah, setujuilah antara TAPD dan Badan Anggaran, masuklah itu menjadi program APBD. Di situ saya tidak lagi hanya bicara perencanaan, kita monitoring. Saya melakukan pengawasan, karena salah satu fungsi DPRD juga kan melakukan monitoring dalam programnya. Nah, kita ikut bersama, kita lihat ada satu titik awal adalah merubah mindset. Di situ kita cari 25 tempat, 25 titik di 25 kelurahan. Di dalam satu kelurahan itu satu titik. Jadi dalam tahun 2022 kita memulai dengan 25 titik di 25 kelurahan. Satu titik itu di RT yang di satu kelurahan itu, dan satu titik itu 20 sampai 30 orang saja. Jadi kalau satu RT ada 150 KK, kita memulainya dengan 20 sampai 30 KK di dalam RT itu. Tes rekrutmen, rumah tangga mana yang bersedia, kiri, kanan, depan, belakang. Lalu kemudian kita mulai melatih. Melatih apa? Melatih memilah, memilih, mengelola sampah dari rumah. Satu rumah rata-rata 0,8 kilo sampah yang dihasilkan dari dapur rumah kita per hari itu kan? Per hari. 0,8 kilo kalau dikali 20 rumah berarti 16 kilo per hari yang bisa dipilah, pilih, kelola. Nah, ketika ini kita edukasi, baru masyarakat kita sadar. Oh, berarti harus dipilih nih, harus dipilah dulu nih antara organik dengan anorganik. Lalu kemudian organik di apa nih, dikelola jadi komposter. Jadi komposter kita siapkan tong komposter. Satu tong komposter itu untuk 4 rumah. Satu komposter lagi untuk 4 rumah. Jadi 4 rumah ini memasukkan sampah di dalam tong komposter itu 4 rumah dalam satu tong komposter. Awal-awalnya ya agak susah ya. Susah. Karena habit tadi Bang. Iya, habit. Jadi dia kebiasaannya udah buang gitu kan. Kalau enggak itu naik motor atau naik mobil ya kiri kanan buang ke siring, buat tempat sepi kan begitu. Kadang-kadang saking cepat-cepatnya bukan lagi di kontainer, di sebelahnya kontainer sampahnya kan. Nah, ini dipilah. Udah, kita belajar dulu organik. Kita belajar organik, kita belajar kompos, kita belajar air lindi. Air lindi itu adalah air yang dihasilkan oleh tong komposter, yang itu kita campur dengan IM4 namanya. IM4 ini pelarut. Pelarut, ya fermentasi dan menjadi air. Air lindi itu sebenarnya pupuk cair, pupuk organik cair. Jadi kita terapkan. Bagaimana menerapkannya?
kita mintalah 4 rumah tangga ini buat tanaman, bunganya, tanamannya, siram terus. Karena mengedukasi ini nggak hanya cukup teori, langsung praktek. Praktek, dia lihat perkembangannya. Oh, bungaku makin bagus, cabeku, tomatku yang ditanam makin subur. Nah, ketika air lindi ini digunakan, proses penjemuran, penggunaannya, aplikasinya, kita belajar ekoenzim. Kita belajar ekoenzim, jadi itu yang jual-jual buah rujak di Pantai Panjang itu kita kumpul. Bekas-bekas buah itu kita kumpulin, baru kita proses. Kita buat hasilkan ekoenzim. Ekoenzim ini banyak turunan. Kita ajarin turunan ekoenzim itu untuk pel, pengganti apa? Ya kalau kita sekarang boikot produk Israel begitu, sebetulnya bisa juga digunakan alternatif ekoenzim ini. Kayak deterjen gitu. Deterjen, super pel itu bisa diganti oleh ekoenzim. Betadine itu bisa dipakai dari ekoenzim. Nah, turunan-turunan ekoenzim ini banyak. Jadi mereka belajar yang organik. Tahap keduanya mereka kita ajarkan mengelola anorganik. Ini kalau Bung ke kantor saya, tempat aqua, tempat minuman itu berasal dari limbah sampah. Dibuat mereka tikar, ambal gitu, karpet, dibuat tas. Jadi saya nggak malu-malu. Ya? Jadi yang tadinya mereka buang menjadi karya. Nah, ini apa yang dihasilkan kemudian? Pertama, kekompakan, karena dia berkelompok. Yang kedua, gotong royong. Nilai-nilai keindonesiaan kita yang makin hilang itu. Kemudian apalagi rasa percaya diri. Kalau ibu-ibu kumpul, tidak ngupei orang atau ngupei lakinya. Masa ngupei sampah? Ngupei sampah. Walaupun ngupei, iya sambil kerja tangan. Nah, ini yang kita terus setiap minggu, setiap bulan kita evaluasi, dan akhirnya kemudian menjadi viral bank sampah ini. Itu sejajar viralnya Bang Usin bank sampah. Bagaimana bicara bank sampah, ibu-ibu itu melongo, kok bisa pula Bang Usin ini ngomong soal bank sampah, kan gitu kan. Nah, kita baru mulai edukasi. Saya bilang, ibu-ibu kalau nyimpan uang di mana? Di bank. Di bank, uangnya kemana? Uangnya ya di bank tuh lah, Pak. Sebenarnya nggak ada. Kita nyetor uang ke bank itu kita hanya dapat angka-angka. Baik angka-angka yang tertera di dalam buku tabungan maupun angka-angka dalam ATM. Tapi uang realnya mana? Ayo. Nah, barang baru. Jadi masyarakat kita ini harus dimulai dengan seperti itu. Oh iya Pak, uangnya dipakai orang lain, uangnya untuk membangun, uangnya untuk memberikan hutang, uangnya untuk menginvestasi. Siapa yang melakukan? Bank sampah. Itu seperti itu. Sampah-sampah ibu itu yang tidak bisa ibu kelola di rumah tangga masing-masing, yang tidak bisa, yang melebihi kapasitas. Katakanlah misalkan air lindi sudah banyak, sudah digunakan oleh 4 rumah ini, berlebih, lebihnya itu setorkan ke bank. Sudah buat tikar, sudah buat ini, hasilnya belum terjual, setorkan ke bank. Maka bank sampah lah yang kemudian mengatur ini. Bagaimana bank sampah mengelola. Lalu kemudian sampah-sampah ini yang tidak terkelola disetor ke bank sampah. Katakanlah misalkan sampah itu 1 kilo 1 rupiah. Angka uang 1 rupiah itu ibu dapatkan. Sekarang bagaimana manfaat dari ibu melakukan ini, berkomunitas ini, menyetorkan bank sampah. Sampah ibu menjadi uang. Meskipun 1 rupiah. Wah, ada manfaatnya juga, Pak. Ada deposit mereka gitu ya. Jadi mereka deposit. Pak, bisa diambil nggak? Ya boleh, bisa diambil. Tapi kan nggak mungkin 1 rupiah ibu ambil tiap hari. Lalu bagaimana caranya, mekanismenya? Ibu bisa ambil setiap minggu, ibu bisa ambil setiap bulan, ibu bisa ambil setiap tahun manakala mau lebaran, manakala mau tahun baru, manakala anak-anak mau sekolah. Nah, inilah kemudian coba kita terapkan di 2 kelompok tadi ini. Dari 25 kita terapkan 2 kelompok.
Dua kelompok, salah satunya bank sampah Betandang, ada bank sampah Sehati. Nah, ketika mereka menerapkan, mereka nerima manfaat. Induk-induk ini deh, jangankan dapat uang, nyo belanja di warung kiri, warung kanan, selisih 1.000 aja tahannya ke pasar. Ibu-ibu tuh nawar itu. Iya, tahan nawar itu kan. Apalagi pada saat dia berangkat ke pasar itu nggak ngitung pertalite-nya udah habis berapa liter kan gitu kan. Tapi tahan selisih 1.000. Nah inilah kemudian kita bermain pada psikologi masyarakat. Nah itu yang kalau di bahasa-bahasa NGO kita dulu namanya ANSOS, analisis sosial. Bagaimana kita menganalisis sosial masyarakat ini? Yang anggota DPR harus peka. Nah cara pekanya dia harus ikut, dia harus pernah dilatih mendapatkan materi analisis sosial ini. Lalu kemudian kita terapkan. Awalnya bingung aja. Oh bank sampah, kita masuk, mereka masukkan barang. Nanti mereka bawa sampah-sampah organik atau sampah anorganik ini ke bank sampah, ditimbang. Oh sekian kilo, katakanlah kardus, ya kan, kardus sekian kilo. Mbak, ini bukan cingleng itu. Salah satu bank sampah menerima barang bekas. Yang kedua, mereka timbang, mereka catat. Yang bank sampah mencatat, yang nasabah atau anggota kader itu punya buku tabungan catatan juga. Jadi dia punya buku tabungan kardus, kertas 5 kilo. Lalu kemudian plastik sekian kilo, besi setengah kilo, kemudian bekas aqua sekian. Nah ini dikelola oleh bank sampah. Dikelola oleh bank sampah, kelolanya bagaimana? Sama, tetap menerapkan, memilah, memilih, mengelola sampah-sampah yang disetorkan itu, kemudian menjadikan barang-barang yang punya nilai tambah. Justru nilai tambah ini ketika diakumulasikan setiap tahun sama besar kan dengan pendapatan mereka sebelum ada bank sampah ini. Justru diuntungkan karena mereka sebenarnya sampah yang selama ini tidak punya nilai sekarang menjadi punya nilai. Salah satunya, contoh yang paling konkret, anggota-anggota kader lingkungan ini, nasabah bank sampah ini tidak membayar lagi uang iuran sampah. Iuran sampah lingkungan itu ya? Nah, yang tadinya 20.000 sampai 30.000, mereka setiap bulan bayar, tidak membayar lagi. Malah dapat duit. Malah dapat uang. Iya kan? Dengan tidak membayar ini, artinya kan menekan pengeluaran. Betul. Ketika menekan pengeluaran kan itu bisa dimasukkan dengan pendapatan. Betul. Jadi merubah pengeluaran menjadi pendapatan. Nah, itulah kemudian di awal-awal berat, tapi ketika kemudian mekanisme apa segala macam mereka, oh iya dah Pak, iya dah. Masyarakat kita itu nggak bisa diedukasi dengan teori-teori. Harus praktek langsung. Harus dipraktekkan. Ditunjukkan ya. Ditunjukkan begini. Nah, ketika 20 kelompok di dalam satu RT tadi, 20 rumah tangga kiri kanan depan belakang tadi melakukan yang sama. Satu RT itu pada nengok, apa tuh Bu itu ngumpul-ngumpul? Ngapo pula sampah dikumpul-kumpuli, sarok dikumpul-kumpuli, ditumpuk-tumpuk. Tapi ketika mereka, oh itu bank sampah yang kecil di tumpuk-tumpuk itu kan gitu, gacek Bang Husin itu. Hingga kemudian bertambah anggota, bergabung anggota. Nah, saya di 2022, 2022 akhir saya create lagi program namanya Bioplok untuk pemula. Nah, tahan dulu Bang. Nah, itu Piwas Blue Express tadi Bang Musi sudah memberikan gambaran, itulah ide awalnya bahwa hal-hal yang selama ini dianggap tidak produktif itu kan menjadi bisa mengubah menjadi pendapatan. Nah, Piwas nanti bisa ikut berbincang atau berdiskusi atau berkomentar di Facebook Blue Express, nanti bisa dijawab langsung oleh Bang Husin gitu ya. Nah, nanti
kita akan diskusi lagi masalah itu. Nanti kita break dulu, nanti kita sambung lagi.